Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di sesi eh, kegiatan hari ini ya, kegiatan IHT. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuk ke sesi atau materi inti, saya ingin memberikan satu pertanyaan ya. Boleh dibilang ini seperti ice breaking ya, untuk melatih kefokusan Bapak Ibu di pagi hari ini ya. Eh, Boleh dilihat di layar kamera, ini ada berapa tunjuk saya, Bu? Satu. Satu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan nanti ya. Kalau satu dikali satu itu menjadi berapa? Satu. Bagus. Berarti kefokusan Bapak Ibu di pagi hari ini ternyata masih segar ya. Istilahnya belum lupa. Oke. Baik, kita masuk ke materi inti atau pokok ya. Hari ini kita akan menjelaskan atau memaparkan secara bersama-sama, dan materi untuk hari ini itu tentang komponen modul anyar. Di sini sudah ada moderator kita, itu Ibu Amah ya. Selamat pagi Ibu Amah. Selamat pagi Ya, semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan kepada Ibu Amah sebagai fasilitator untuk memaparkan tentang komponen modul ajar. Waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ibu Amah. Silakan. Terlihat? Belum, Bu. Belum, Ibu, belum. Belum, Ibu fasilitator, belum. Mungkin ada kesalahan teknis ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk sejenak menunggu ya. Menunggu dengan setia, Pak. Siap, Bu fasilitator. Iya, betul. Tenang saja Bu Amah, nggak usah gempur. Terlihat? Sudah. Iya, terlihat, Bu, Ibu. terlihat. Terlihat, Bu. Silakan Bu Amah. Silakan. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang komponen modul ajar. Saya ulang ya. Saya akan mempresentasikan komponen modul ajar. Dalam komponen modul ajar ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, informasi umum. Dalam informasi umum terdapat 6 poin yang harus kita adakan dalam komponen modul ajar. Yang pertama, identitas modul. Dalam identitas modul, nama penyusun, institusi, tahun disusunnya modul, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi itu harus ada. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang ketiga, dalam modul ajar itu harus ada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran seperti proyektor, PPT, alat tulis, dan lainnya. Yang kelima, target peserta didik. Dalam target peserta didik ada 3 target. 1. Peserta didik reguler. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang keenam, model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran? Model pembelajaran itu adalah kerangka ataupun model yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya tatap muka, daring, ataupun luring. Yang kedua yang harus ada dalam modul ajar, yaitu komponen inti. Dalam komponen inti ada 7 poin yang harus ada.
Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, kegiatan penutup. Yang kelima, asesmen. Apa sih asesmen? Asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Asesmen ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau kita sebut dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran yang kita sebut dengan asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen akhir proses pembelajaran yang kita sebut dengan asesmen sumatif. Yang keenam, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial dilaksanakan atau diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Yang ketujuh, refleksi siswa dan guru. Refleksi dilakukan sebagai umpan balik dari materi yang dibahas. Komponen modul ajar yang ketiga yaitu lampiran. Dalam lampiran ada 4 poin. Yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru ya. Untuk dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Yang keempat, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi-referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah menjelaskan dengan begitu jelasnya tentang komponen modul ajar ini ya. Kepada Bapak Ibu semuanya, silakan mungkin di sini ada yang ingin menambahkan atau bertanya kepada Ibu Fasilitator. Boleh mengangkat tangannya. Pak Solihin. Baik, Pak Solihin, silakan waktu dan tempatnya untuk melaksanakan pertanyaan atau mungkin tambahan. Silakan Pak Solihin. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dari penjelasan Bu Ahmad tadi tentang komponen modul ajar. Di sini yang saya akan tanyakan adalah apa guna dari asesmen tersebut? Ya, itu aja pertanyaannya,
Pak Moderator. Baik, silakan. Mungkin Bu Amah bisa menjawabnya. Berarti pertanyaan dari Pak Solihin, apa guna dari asesmen? Asesmen itu berguna atau digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Asesmen itu ada 3. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran di akhir kegiatan ada 3 asesmen itu. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen diagnostik, asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran, sedangkan asesmen formatif dilakukan pada saat atau selama proses pembelajaran. Atau siapa yang mau menambahkan? Baik, Ya, Pak Solihin, silakan. bagaimana jawaban dari Ibu Fasilitator? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau begitu, bagi ibu-ibu yang lainnya, mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan, atau bertanya juga boleh. Ibu Imas, boleh silakan Ibu Imas untuk menambahkan sedikit ya, mungkin Pak Solihin, kalau yang asesmen diagnostik yang awal kita pas masuk belajar itu diagnostik, yang asesmen formatif pada saat pembelajaran, misalnya pada saat pertemuan pertama, misalnya kita masuk dalam 2 jam pelajaran, nah di situ asesmen formatif dilakukan. Terus kalau asesmen sumatif, kalau menurut saya semesteran, mungkin itu ya Bu, mohon dikoreksi Bu kalau salah. Terima kasih. bagaimana pendapatnya Ibu Fasilitator? Iya, betul kata Bu Imas. Kalau diagnostik itu sebelum pembelajaran, kalau formatif itu pada saat pembelajaran, sedangkan kalau sumatif itu pada akhir pembelajaran. Akhir pembelajarannya bisa pada saat PTS ataupun PAS ataupun PAT. Mungkin begitu Pak Solihin, bisa dimengerti? Gimana Pak Solihin? Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Sangat jelas sekali. Super sekali ya. Terima kasih Bu Imas yang sudah menambahkan atas pertanyaan yang diajukan Pak Solihin. Di sini ada kesempatan untuk 3 orang ya. Barusan baru 2 orang. Mungkin 1 orang lagi masih bisa. Silakan, siapa lagi? Ibu Eva. Oke, Bu Eva, silakan untuk bertanya atau mungkin menambahkan. Silakan. Silakan Bu Eva. Belum ada suaranya ya? Mikrofonnya masih di silent barusan. Bapak Ibu semuanya kedengeran nggak? Nah, baru masuk nih Bu. Tidak Pak, tidak. Ya. Nah, udah Ada masuk Bu ya. Eva, Silakan Bu Eva. ada suaranya. Ya. Silakan Bu Eva. Suaranya baik. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Amah ya. Tadi di modul ajar itu tanya harus ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah harus ada, tadi Bu Amah menyampaikan ada 6 profil pelajar Pancasila. Apakah harus ada semuanya dalam modul ajar itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Atau misalkan boleh sebagian begitu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Kurikulum sekolah penggerak itu kurikulum yang sekarang baru diadakan, yang mana profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu aspek yang harus ada di dalam modul ajar. Yang mana profil pelajar Pancasila yang ada yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi, dalam komponen modul ajar, profil pelajar Pancasila itu harus diadakan. Itu yang saya tahu. Silakan yang lain kalau yang mau menambahkan.
Boleh, silakan. Ada yang lain? Atau bagaimana Bu Eva? Apakah jawaban dari Bu Ama ini sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang lainnya ingin menambahkan? Ibu Imas, Jadi harus boleh. ada Saya semua Pak ya, Bu? mau nambah. Oh, maaf, gimana Bu Eva? Jadi harus ada semua yang 66 itu ya? Iya, Ya. harus ada Bu. Karena apa? Karena emang profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu yang diadakan pada kurikulum sekolah penggerak. Ibu Imas, silakan Ibu Imas. Mungkin akan Ya, terima menambahkan. kasih atas Terima kesempatannya. kasih. Mungkin Bu Eva pada saat kita membuat modul ajar, kalau menurut saya, kadang kita tidak semuanya harus profil pelajar Pancasila tercantum semua, misalnya tergantung situasi dan kondisi pada saat belajar. Misalnya, kalau saya di pembelajaran biasanya menggunakan diskusi. Nah, diskusi ini kalau menurut saya termasuk ke profil pelajar Pancasila yang gotong royong, karena di dalam diskusi kan setiap orang harus bersama-sama. Nah, seperti itu mungkin Bu Eva tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fasilitator yang begitu hebatnya setiap pertanyaan yang dilontarkan dari Bapak Ibu semuanya bisa dijawab dengan jelas ya. Mungkin ada satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh? Silakan, siapa? Saya Pak. Oh, Ibu Imas, boleh silakan Ibu Imas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ibu fasilitator, yang saya tangkap tentang modul ajar, kalau modul ajar itu kan adanya di sekolah penggerak. Kalau di kurikulum sekolah penggerak. Kalau di kurikulum 2013 mungkin RPP ya Bu ya. Nah, kalau di RPP setahu saya Bu tidak ada pertanyaan pemantik. Makanya saya akan bertanya, kalau di modul ajar itu kan ada pertanyaan pemantik. Mohon penjelasannya Bu tentang pertanyaan pemantik tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Imas tentang pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan bernalar kritis dari peserta didik. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru supaya siswa itu bernalar kritis ataupun siswa ingin tahu tentang apa ataupun tentang sesuatu materi yang akan dibahas. Mungkin itu Bu Imas yang bisa saya jawab. Bagaimana Bu Imas? Terima kasih Bu penjelasannya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih penjelasannya Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ternyata waktunya sudah habis ya. Karena di sesi ini kita hanya punya waktu 20 menit ya. Dan ternyata materi tentang komponen modul ajar ini ternyata memang menarik sekali ya. Ya. Khusus pribadi saya, mungkin juga Bapak Ibu juga sama ya. Untuk mengakhiri sesi pertemuan ini ya tentang di materi komponen modul ajar khususnya di IHT ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat khususnya di dunia pendidikan ya, umumnya untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih.